Assalamualaikum. Nah, kali ini kita masih di gerak parabola. Ini part 2-nya. Saya pisah karena khawatir durasinya kepanjangan, nanti kalian pusing sendiri ya. Jadi di sini karena kita membicarakan tentang gerak parabola, contohnya itu kan ada di olahraga-olahraga banyak ya. Misalkan nih orang atlet tolak peluru. Nah, dia melempar peluru ini pengen nyampainya sejauh-jauh ini, pelurunya nyampe mana nih? Kira-kira kalau misalkan biar jauh, condongnya nih seberapa derajat nih gitu. Nah, maka di sini kita analisis titik tertinggi dan titik terjauhnya. Atau misalkan mau masukin bola ke ring basket tuh. Dikira-kira oh tingginya berarti segini. Oh, berarti masukinnya begini nih kira-kira gitu ya. Nah, di sini yang namanya titik tertinggi berarti ada di titik puncak di atasnya. Kalau titik terjauh berarti ketika si bendanya itu nyampe ke tanah lagi. Nah, clue-nya di sini ingat titik tertinggi, ketika di titik tertinggi benda itu kan udah mencapai atas, mau turun lagi ke bawah. Sebelum turun lagi ke bawah, maka kecepatannya itu 0 gitu kan. Dia diem dulu sebelum turun ke bawah. Artinya kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi clue-nya di situ. Kalau di titik tertinggi berarti kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi? Nah, seperti biasa saya nggak akan kasih rumusnya langsung. Jadi kalian biar tahu, oh itu awalnya dari mana sih gitu ya. Oke, kita analisis pakai gerak vertikal ke atas yang tadi, gerak parabola yang sudah kita turunkan sebelumnya. Rumus yang pertama, ada VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Aduh, maaf ya, tulisannya acak-acakan. Oke, karena di titik tertinggi, maka kecepatan di sumbu Y-nya 0. Berarti ini 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, GT-nya pindah ruas berarti GT sama dengan V0 sin alfa. Berarti T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi atau tinggian maksimum, H max-nya. Sekarang berapa sih H max-nya? Kita mau cari H, berarti pakai persamaan yang mana? Yang ke satu, oh nggak ada H-nya. Yang kedua, berarti VY kuadrat sama dengan V0 sin alfa kuadrat min 2GH. Karena di titik tertinggi maka V-nya 0, berarti 0 sama dengan, ini kita kuadratkan satu persatu ya, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GH. 2GH-nya pindah ke depan, jadi 2GH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per belum per dong. Berarti untuk mencari H, maaf ya. Untuk mencari H berarti baru diperin. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini untuk mencari H maksimum. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, biar lebih paham kita ke contoh soal. Sini ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10, tentukan H maksimum dan waktu yang diperlukannya. Oke, diketahui di situ apa yang pertama? Kecepatan awal berarti V0-nya 60. Kemudian sudut elevasi berarti alfa 30 derajat. Kemudian percepatan gravitasinya 10. Yang ditanya berapa H max dan berapa T-nya. Udah, ini mah gampang ya, tinggal masuk ke rumusnya H maksimum. H maksimum. Tadi apa rumusnya yang udah kita cari, udah ketemu? Ya, ada V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per 2G. Dah dihitung V0-nya berapa? 60 kuadrat sin 30 setengah kuadrat karena sinnya kuadrat per 2 dikali 10. Berarti berapa nih? 6 kali 6 36 3600 kuadrat seperempat dibagi 20 berarti berapa? 36 bagi 4 9 ya. 900 dibagi 20 jadi berapa? 45 meter. Cari berapa T-nya? Nah, tadi T untuk mencapai H max itu rumusnya apa? V0 sin alfa per G. Oke, cari. Berarti berapa V0-nya? 60 sin 30 setengah. G-nya 10. Berarti 60 kali setengah 30 dibagi 10. Jadi 3 sekon. Begitu. Paham? Semoga paham ya. Lanjut. Nah, ini ada latihan seperti biasa. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto atau di-scan, dan di-upload ke e-learning. Jadi latihannya digabung dari latihan tadi yang di part 1, nah digabung sama yang sekarang. Jadi nanti totalnya ada 6 soal. Oke, sekarang tadi titik tertinggi sudah, sekarang titik terjauhnya berapa gitu. Jadi ketika bendanya dilempar nih, dilempar condong gitu. Nah, kira-kira si bendanya ini nyampainya kemana gitu. Paling jauhnya itu di mana? Nah, kita cari. Oke, nah tadi kita tahu bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, T di H max. T di H max itu kan gimana rumusnya? V0 sin alfa per G untuk mencapai H max. Berarti kalau untuk dari awal sampai ke akhir gimana? Nah, tinggal 2 kalinya gitu. Jadi untuk mencapai untuk mencapai titik terjauh T di X max ya tinggal 2 kali yang tadi. Berarti 2 dikali V0 sin alfa per G. Tinggal 2 kalinya yang titik tertinggi gitu. Sekarang berapa titik terjauhnya? Ingat titik terjauh itu berarti di sumbu X. Kalau tadi di sumbu Y, sekarang sumbu X. Kalau sumbu X itu kan dia geraknya GLB. GLB itu rumusnya cuma 1. Berarti X sama dengan, karena kita ngomongin titik terjauh, berarti di X-nya, berarti X sama dengan V0. Ingat sumbu X itu pakai cos. Berarti V0 cos alfa dikali T. Gini kan awal rumusnya. Nah, karena kita mau cari X max, maka T-nya pakai yang ini. Pakai yang T yang sudah kita cari tadi. Di titik terjauh, masukkan. Berarti sama dengan V0 cos alfa. Masukkan T-nya, berarti 2 V0 sin alfa per G gitu kan. Oke, kita selesaikan. V0 ketemu V0. V0 kali V0 berarti V0 kuadrat. V0 kuadrat. Oke. Kemudian sisa apa? Ada 2 sin alfa cos alfa ya. 2 sin alfa cos alfa. Mohon maaf. Pulpennya jadi nggak sensitif. Cos alfa per G gitu kan. Aduh. Nah, boleh rumusnya sampai sini udah jadi. Cuma untuk lebih menyederhanakan, nanti kalian di kelas 11 di matematika ada yang namanya identitas trigonometri. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu bisa dirubah menjadi sin 2 alfa. Jadi kita sederhanakan rumusnya menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini untuk mencari X maksimum. Gitu. Oke, biar lebih paham kita ke contoh soal. Nah, ini ya.
Sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Berarti di situ kecepatan awal apa? V0. V0 sama dengan 80 meter per sekon. Dan peluru jatuh pada jarak mendatar sejauh 640 meter. Berarti apa ini? Pelurunya udah jatuh nih dari atas sampai ke bawah, berarti dia termasuk ke X maksimumnya. Oh, X maksimumnya, X maxnya 640 meter. Jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 kuadrat, tentukan besar sudut elevasinya. Oke, berarti kita cari alfanya berapa. Nah, udah tinggal pakai rumus yang X max yang udah kita cari tadi. X max sama dengan apa rumusnya? V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, masukkan X maxnya berapa? 640, berarti 640 V0-nya 80 kuadrat. Sin 2 alfa kita cari ya, karena alfanya kita cari, berarti sin 2 alfa per G. Oke, lanjut. 640 sama dengan 8 kali 8, 64. Berarti 6400 dikali sin 2 alfa per G-nya 10. Berarti ini dibagi ya. Berarti sisa 640 sama dengan 640 sin 2 alfa. Oke, kita lanjut. Berarti sin 2 alfa sama dengan 640 bagi 640 berapa? 1. Sin berapa yang menghasilkan nilai 1? 90. Jadi sin 90 sama dengan 1. Berarti 2 alfa, kita cari alfanya kan? Sama dengan 90 derajat. Berarti alfanya berapa derajat? 90 bagi 2 berarti 45 derajat. Begitu. Oke, nanti disalin di buku tulis biar lebih paham ya, biar lebih rapi tulisannya. Oke, nah ini adalah latihan yang terakhir. Jadi nanti total latihannya ada 6 soal, seperti biasa ditulis di buku tulis, di scan atau di foto, di-upload ke e-learning. Ya, jadi totalnya ada 6 soal digabung semuanya ya. Oke, cukup sekian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Semoga yang di rumah tetap sehat. Sampai ketemu di kesempatan lain. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.